Makanya belum tentu seseorang yang walaupun sudah lulusan sarjana S1 atau S2 dia menemukan jati diri. Makanya kita nggak menemukan jati diri kita yuk. Di saat kita lulus kita akan permasalahan utama yang timbul itu apa? Di saat kita lulus mungkin hanya nggak cuma S1 atau S2. Pasti galau, bingung kita ini mau kemana, mau bekerja apa. Itu pertanyaan yang paling dominan ya, paling dominan dalam arti memang karena kita sadari bahwa sistem pendidikan kita saat ini kita memang diarahkan, mau tidak mau kita diarahkan. Jadi ini bertolak belakang sebenarnya dengan hati nurani kita, dengan ideologi bangsa kita sendiri. Karena itu apa? Karena kenapa seperti itu? Ya itulah sistem penjajahan ekonomi yang ada di masyarakat kita saat itu masih seperti itu. Makanya penting sekali kita mengetahui. Makanya di sini ada seseorang jaringan apa? Manajemen ya. Manajemen itu merupakan fondasi dalam segala usaha. Makanya manajemen itu seperti apa itu kan yang harus bedah, yang harus kita ure. Mungkin apa yang saya sampaikan bukan apa yang disampaikan di kampus ya, karena saya secara pribadi saya bukan seorang akademis. Ini harus digarisbawahi dulu. Jadi jangan menganggap ini wong pinter orang akademis ya. Saya hanya lulusan S2, SD dan SMP. Itu pertama yang harus digarisbawahi. Jadi jenengan ini harusnya di atas itu jauh. Mau aku hanya lulusan SMP saat ini saya rakan itu. Walaupun saat ini sejak 2016 yang mengisi bimbingan teknis pengolahan kopi pasca panen Bintek Dinas Pertanian mulai provinsi sampai kabupaten saya sejak 2016 sampai hari ini. Dalam arti kenapa seperti itu terjadi? Ya selama ini kita bayangkan pertanyaan gini, selama ini mereka kuliah terus menjabat di instansi terkait, ilmunya selama ini diapun. Kenapa ya kok harus saya yang mengisi? Karena begitu saya masuk ke dalam instansi pemerintah tersebut memang minim banget. Mereka nggak mengetahui perkembangan saat ini di industri, misalkan di kopi itu seperti apa, itu mereka nggak mengetahui. Adapun materi-materi seperti kayak sinkronasi kurikulum, sinkronasi anggaran dan lain-lain itu mereka lakukan setiap tahun itu adalah copy paste. Tahun lalu diadopsi tahun sekarang tanpa melihat perkembangan yang ada. Itu gambaran dasar. Saya tersindir. Ya mau tidak mau harus tersindir. Makanya dan jaringan kuliah. Karena bagi saya memang kuliah itu penting. Nah, ini enggak dulu. Kalau secara pribadi, ya makanya kuliah itu penting. Sepertinya ya hanya untuk beberapa poin sih. Fungsinya kita berpendidikan tinggi. Kalau bahasa guyonane no ijazah sarjana S1 atau S2 itu berfungsi hanya untuk dua hal. Pertama adalah untuk melamar pekerjaan. Yang kedua adalah untuk jawaban di saat calon mertua kita tanya. Ini lulusan apa itu? Makanya bukan berarti orang yang berpendidikan tinggi itu sukses. Biasanya yang paling banyak terjadi wong sing maune nek kampus apa nek sekolahane goblok itu jadi bose. Sing paling pintar itu jadi karyawan. Karena apa biasanya seperti itu? Karena orang yang berpendidikan mungkin dalam IQ teknologi atau apa dalam dunia akademik ini nilainya di atas rata-rata. Otak mereka akan dipaksa untuk berpikir gimana caranya aku keluar dari zonasi ini. Sedangkan orang yang berprestasi mereka sudah hidup nyaman. Karena apa? Bayangannya depan kan sudah punya gambaran. Aku begitu lulus aku akan masuk ke perusahaan itu. Dan itu tanpa persyaratan yang susah. Maka yang terjadi apa? Mereka akan digiring mengarah ke hal ya jadi kuli lah. Bahasanya jadi kuli. Sehebat apapun yang namanya seorang pegawai itu kan tetap prinsipnya kuli. Nah, dan sekecil apapun seorang wirausaha itu adalah bos. Ini yang harus kita garis bawahi dulu. Makanya beberapa teman-teman saya yang saat ini sudah menduduki jabatan tertinggi, bahkan kelasnya masuk Pertamina. Kemarin ada beberapa teman dari Pati, dia sudah bekerja di perusahaan Pertamina. Jadi terakhir kalau nggak salah sudah sekisaran
20 juta per bulan. Tahun kemarin bisa, tahun ini akhir tahun ini. Alasannya sederhana. Itu saya mensosialisasikan, bukan saya provokator sih sebenarnya. Mensosialisasikan ke temen juga beberapa kerabat. Alasannya sederhana gini. Kamu memang saat ini gaji kamu sekian. Gaji kamu 20 juta dan itu angka yang sangat tinggi. Selain angka yang sangat tinggi, kamu masuk ke perusahaan seperti itu kan bukan pekerjaan yang sangat mudah. Tapi pertanyaannya, apakah gaji tinggi kamu bisa kamu wariskan ke anak cucu kamu? Itu pertanyaannya. Betul. Tapi kalau kita menjadi seorang pengusaha, sekecil apapun, kalau kita konsisten dan istiqomah ya, itu akan menjadi besar dan itu bisa kita wariskan. Misalkan kita hari ini sampai tua belum berhasil, tapi generasi kita nanti yang akan menentukan. Itu titik poin. Makanya pertanyaan kita di saat nanti adik-adik ini sudah lulus, jangan mencari lapangan pekerjaan, tapi menciptakan lapangan. Itu yang harus dilakukan. Kalau saat ini kan banyak sekali ya. Makanya sistem pendidikan yang selama ini yang saya soroti itu, setiap tahun kita hanya membangun sistem kayak apa ya, kayak membuat urbanisasi massal. Jadi eman sekali potensi generasi kita yang seharusnya itu pintar, cerdas, tapi terbatasi, tertutup di situ. Kalau sudah masuk di zonasi itu, misalkan zonasi PNS dasar ya, maka saat itu yang terjadi adalah sistem politik kita itu nggak sehat. Itu yang harus digarisbawahi. Kenapa sistem politik kita nggak sehat? Maka seharusnya yang menempati di OPD, dinas instansi terkait itu kan harus dibekali dengan pendidikan yang mumpuni. Contohnya gini, dinas pertanian misalkan, harusnya yang masuk di situ itu kan minimal sarjana pertanian dari PB atau mungkin dari fakultas lain. Tapi yang terjadi apa? Bukan seperti itu yang terjadi di lapangan itu. Siapa yang paling dekat dengan pimpinan? Walaupun latar belakangnya itu bukan di situ. Itu yang terjadi di Indonesia memang. Kayak seperti contoh yang di Pati sendiri itu. Dari Fakultas Hukum, Teknik itu masuk di situ. Bahkan jabatannya itu enggak jabatan bukan cuma jabatan sekelas, tapi sekelasnya sudah kepala seksi dan kepala bidang. Kalau sudah seperti itu, maka mereka kan harus mengawali, mereka nggak tahu. Yang terjadi apa? Petani yang mengajari mereka, bukan mereka yang mengajari petani. Ini permasalahan besarnya di sini. Dan itu di semua bidang. Ya, di dinas koperasi sama. Makanya itu yang terjadi. Nah terus seperti itu, terus kita kuliah itu ngopong. Makanya langkah kita masuk misalkan kita pengen menjadi seorang wirausaha apapun itu. Mungkin saat ini pertanyaan yang timbul di benak kita, makanya itu kedewasaan itu penting. Tapi di awal saya bicarakan bahwa kita harus menemukan jati diri. Jati diri itu penting karena dengan jati diri kita akan menemukan aku iki sopo, aku mau kemana, itu tahu. Kalau sudah tahu seperti itu, maka usaha apapun yang kita lakukan itu akan jalan. Sedangkan saat ini yang terjadi, kita kadang bingung dan tanya kepada orang, aku ini harus usaha apa ya? Itu kan pertanyaan umum. Mungkin gini kan tanya ke ini tanya ke ini. Aku harusnya usaha apa ya? Itu secara tidak langsung itu pertanyaan yang konyol sebenarnya. Kenapa pertanyaan konyol? Karena yang bisa menjawab, bisa menentukan diri kita sendiri. Secara apa itu kodrat manusia sendiri kan pernah mendengar ya bahwa jodoh rezeki itu sudah diatur ya. Bisa nggak hati-hati mungkin sini mendeskripsikan dalam arti apa itu rezeki itu sudah diatur, bisa nggak? Mungkin jaringan coba mendeskripsikan, mengartikan kalimat itu. Mahasiswa harus bisa. Masing-masing jaringan satu mendeskripsikan, menguraikan kata-kata itu. Rezeki itu sudah ada yang mengatur. Bahasa itu kan bahasa sederhana, bahasa yang sangat familiar sekali.
tapi bisa nggak menentukan maksudnya itu apa? Ayo, Iya, Bu. Oh. itu pelajaran SD gitu. Nah, kita di kelas kita tekankan gini Pak. Jadi silakan berwirausaha sesuai passion Anda, sesuai passion, sesuai ketertarikan ya. Gitu. Ya iya mas, maksudnya itu Apakah di situ rezekinya? maksudnya kan itu tadi ya. Makanya dalam dunia akademik itu sebenarnya kan 1 tambah 1 sama dengan ya 2 nih. Cuma di akademik kan wah itu ditambah sekian sehingga panjang sehingga pada intinya 1. Begitu juga dengan apa yang saya sampaikan tadi. Kita untuk mendeskripsikan bahwa rezeki itu sudah ada yang ngatur itu betul. Berdasarkan apa? Berdasarkan sesuatu hal yang kita sukai. Yaitu usaha kita itu. Jadi kita jangan tanya aku sok usaha apa. Itu pertanyaan yang salah karena yang bisa menentukan itu makanya kepekaan kita harus peka dengan diri kita sendiri. Aku itu hobi kilo kali ini. Itu nanti usahamu. Di saat kamu memilih kuliah sekalipun, jangannya jadi situ. Kamu jangan keluar dari zonasi itu karena nggak akan maksimal. Dan itu kadang peran orang tua ya sama. Kowe kuliah nang kono, ben dadi ngene. Berdasarkan apa? Berdasarkan visual. Cah iko kuliah nang kono udah iki kan gitu lah. Kan berdasarkan kowe seneng nek endi. Itu harus kebijakan sok nanti jadi orang tua gitu. Karena yang menentukan nanti anak. Karena dengan anak dia memiliki bakat sesuatu itu tadi, kemudian kita salurkan dan kita dukung, maka akan lebih cepat. Suatu hal gambaran bahasa itu gini, aku hobi apa misalkan ya, dan itu kita jalankan, kita jadikan suatu usaha, maka itulah sebenarnya modal utama dari usaha itu modal utama. Jadi bukan saat kita mau membuka wirausaha, menjadi seorang pengusaha dan lain-lain, itu bukan berdasarkan visual mata, tapi berdasarkan dari hati. Saat ini yang banyak terjebak itu kan kita membuat usaha berdasarkan apa yang kita lihat. Cahiko ketok usahanya aku mengikuti. Kan yang paling banyak terjadi seperti itu. Ini sebenarnya bagus, tapi kurang bagus. Sekarang kurang bagus apa? Grafik dalam sebuah usaha apapun itu angka pertama naik, turun, landai, baru naik. Naik, turun, landai, baru naik. Apapun usahanya. Pertama kenapa naik? Misalkan aku punya usaha bikin ini misalkan, usaha ini. Ini kan bahasa yang aneh dan biasa. Apa jenis ya? Tanggung enggak. Ya, pokoknya itu kan. Pertama kenapa ini naik? Karena kan kita yang selama ini punya teman banyak bergaul dan lain-lain, otomatis dengan kita pasaran ke teman-teman kita. Masa kowe kalau koncoku aku duwe iki gak tuku. Bahasa itu lho. Otomatis kan omset naik. Di saat teman-teman kita sudah tercapai semua, otomatis kan akan mengalami penurunan. Karena ya aku wis tuku mbek kowe yo. Tuku dan masa tuku nek. Kecuali makanya dalam seorang pengusaha itu harus selalu melakukan inovasi, teknologi, inovasi dari kemasan, dari detailnya itu harus dilakukan agar konsumen itu nggak bosan. Di saat turun ini ancaman seorang pengusaha di situ. Grafik usaha di saat ini turun, orang akan istilahnya itu banting setir. Lalu aku usaha ini, ternyata ini mengalami penurunan gitu. Nah di saat turun ini loh sebenarnya kuncinya, kalau kita bekal di awal ini berdasarkan visual hati nurani kita, aku harus mencintai iki kok, perusahaan iki kok, walaupun kepiye, walaupun omsetku per hari hanya sekian, tapi begitu ini turun karena modal utamanya aku mencintai, maka dia akan menjadi seorang fighter, nggak peduli, dia akan menjadi pejuang tangguh dan bertahan. Tapi misalkan usaha ini pertama dibekali modal utama adalah materi, kedua adalah visual ya memang dulu saya itu kemudian didukung dengan materi. Aku menyiapkan uang 100 juta untuk usaha ini. Yang namanya peningkatan ini dan ini nurun 100 juta itu habis.
maka yang terjadi apa? Wah, modal entek kan, maka dia akan bantu setir ke usaha lain. Kalau kita sudah seperti itu, maka saat ini kita melihat orang di sekeliling kita, di sekitar kita, kenapa wong itu usahanya kok nggak sukses gitu. Walaupun sekilas itu besar, karyawannya itu nggak sukses. Karena apa? Dia nggak fondasi dasarnya, manajemen hatinya itu nggak kuat. Kalau sudah seperti ini, maka dia akan gonta-ganti profesi yang menyebabkan dia nggak akan berhasil. Sampai kapan? Sampai usianya lanjut. Dia akan naik turun lagi naik. Karena itu apa? Kuncinya apa di sini? Dia nggak menemukan aku itu sopo. Jadi diriku itu siapa itu nggak ketemu. Ini sebagai gambaran dasarnya seperti itu. Maka di saat kita mau memulai sebuah usaha, kita tanyakan hati kita. Itu tadi kepekaan Tuhan memberi kita rezeki, jalan rezeki itu berdasarkan apa yang kita cintai. Tinggal kita peka nggak di situ. Itu prinsip dasar dalam kita membuat usaha.